Ananda Soli Solihah, jumpa lagi bersama Ustadzah Hida yang kali ini Ustadzah akan bercerita tentang sejarah Tahun Baru Islam 1 Muharram. Ananda, bulan Zulhijjah adalah bulan penutup tahun dalam sistem penanggalan Islam. Sesudah bulan Zulhijjah, dimulailah tahun Hijriah baru, yakni pada tanggal 1 Muharram. Bulan Muharram merupakan bulan yang mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan ini memiliki berbagai keutamaan dan mempunyai sejarah penting dalam sejarah umat Islam. Bulan Muharram merupakan bulan pertama dalam kalender Hijriah yang menjadi titik awal setiap penanggalan tahun baru. Tahukah kalian? Bulan Muharram berasal dari kata haram yang artinya suci atau terlarang. Dinamakan bulan Muharram karena sejak zaman dahulu pada bulan ini dilarang berperang dan membunuh. Larangan ini terus berlaku hingga masa Islam datang. Oleh karenanya, bulan Muharram merupakan salah satu Ashhurul Hurum, yaitu bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan istimewa yang berjumlah 4 tersebut diantaranya bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Ananda, orang-orang Arab, baik sebelum masa Rasulullah maupun pada masa beliau, belum memiliki angka tahun. Mereka biasa menamakan tahun dengan peristiwa besar yang terjadi pada tahun tersebut. Misalnya, ada tahun yang disebut tahun gajah, Amul Fil, karena di tahun tersebut terjadi peristiwa pasukan gajah dipimpin Raja Abraha yang akan menghancurkan Ka'bah. Ada tahun yang disebut dengan tahun Fijar atau Amul Fijar, karena saat itu terjadi perang Fijar. Ada tahun yang disebut tahun Nubuwah, karena di tahun itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu yang pertama kali. Sampai akhirnya di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an menjadi khalifah, di tahun ketiga beliau menjabat menjadi khalifah, beliau mendapat sepucuk surat dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an yang saat itu menjabat sebagai gubernur untuk daerah Bashrah. Dalam surat itu, Abu Musa mengatakan, "Telah datang kepada kami beberapa surat dari Amirul Mukminin, sementara kami tidak tahu kapan harus menindaklanjutinya. Kami telah mempelajari satu surat yang ditulis pada bulan Sya'ban, tetapi kami tidak tahu surat itu Sya'ban tahun ini atau tahun kemarin." Ananda, kemudian Umar mengumpulkan para sahabat di Madinah, dan beliau berkata, "Tetapkan tahun untuk masyarakat yang bisa menjadi pedoman." Terjadilah diskusi antara Umar bin Khattab dan para sahabat. Dalam diskusi tersebut, terjadilah usulan-usulan dalam menentukan kapan tahun pertama dalam kalender Hijriah itu dimulai. Ada yang mengusulkan tahun pertama dimulai di tahun gajah, yakni di mana Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Ada juga yang mengusulkan di tahun wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ada banyak yang mengusulkan di tahun Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul atau saat wahyu pertama kali diturunkan. Selain itu, ada yang mengusulkan di tahun hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari kota Makkah menuju kota Madinah. Dari usulan-usulan tersebut, Umar memutuskan untuk memulai awal tahun di tahun hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah, yang juga merupakan usulan dari Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Umar tidak memilih tahun kelahiran dan tahun diangkatnya Nabi menjadi Rasul, karena dua hal tersebut masih diperselisihkan tentang waktu kapan tepatnya Nabi Muhammad dilahirkan dan kapan waktu pertama kali wahyu diturunkan.
Sedangkan tahun wafatnya Nabi, Umar menolak menjadi permulaan tahun karena di tahun tersebut banyak kesedihan. Akhirnya, beliau memilih tahun hijrahnya Nabi Muhammad dari kota Makkah menuju kota Madinah. Selain karena jelasnya waktu tersebut, hijrah juga dianggap menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil ketika itu. Hijrah Nabi menjadi awal kejayaan umat Islam. Setelah sebelumnya hanya berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Karena itulah kalender ini dinamakan kalender Hijriah. Sebab yang menjadi acuan awalnya ialah hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Setelah bersepakat bahwa awal tahun pada kalender awal Hijriah itu terhitung sejak awal Nabi Muhammad SAW hijrah, diskusi pun berlanjut membahas tentang bulan apakah yang menjadi awal bulan Hijriah ini. Ada yang menawarkan bulan Rabiul Awal sebagai bulan pertama bulan Hijriah. Akan tetapi, Umar justru memilih bulan Muharram untuk dijadikan bulan pertama pada susunan bulan Hijriah. Selain karena usulan Utsman, beliau memilih Muharram dengan alasan walau hijrah Rasulullah SAW terjadi di bulan Rabiul Awal, akan tetapi permulaan hijrah terjadi sejak di bulan Muharram. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ananda Soli-Soliha, demikianlah sejarahnya. Itulah mengapa di bulan Muharram dijadikan awal tahun baru Islam. Ananda, sebentar lagi kita akan menyambut tahun baru Islam. Tak ada kata terlambat, tak ada kesempatan yang hilang. Memang, tahun 1442 Hijriah akan segera usai. Tapi, bukankah tahun 1443 Hijriah akan segera datang? Kesempatannya mungkin tidaklah sama, tapi setidaknya ia datang lagi, walau dengan kondisi yang berbeda. Tunggu apa lagi? Segera persiapkan diri. Ayo, buat rencana yang lebih hebat, lebih besar, dan lebih baik. Lupakan kegagalan yang lalu, jadikan pengalaman dan pelajaran untuk kita perbaiki di masa yang akan datang. Ananda, ayo kita sambut tahun baru ini dengan jiwa baru, dengan semangat baru, karena kita akan dihadapkan dengan tantangan yang baru pula. Dan ingat, apakah rencana dan harapan yang kita buat? Jangan lupa, mulai dengan usaha, doa, dan berserah diri pada Allah. Semoga di tahun 1443 Hijriah ini, jalan kita lebih baik, lebih cerah, dan lebih mudah. Anak manis berbaju merah pergi ke toko beli logam mulia. Semoga kita semua dapat berhijrah di kehidupan yang lebih mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.